Halo guys, halo teman-teman. Kali ini saya Konstantin dan kali ini kita akan membuat game bertemakan hamster ball. Jadi game ini bertemakan si player harus menjatuhkan si enemy-nya ke dasar jurang. Dan di sini sebenarnya gamenya namanya Sumo Battle Prototype 4. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita pergi ke Asset Store terlebih dahulu. Saya akan menyertakan linknya di deskripsi. Setelah itu kalian download dulu asetnya. Jika sudah, kalian akan tertuliskan Open in Unity seperti ini. Oh ya, untuk asetnya sendiri ini dari Sinti Studios. Jika ingin digunakan, maka kalian harus izin terlebih dahulu, tidak digunakan untuk komersial. Jika ingin asetnya, silahkan kalian beli dari Sinti Studiosnya sendiri. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah Open in Unity. Karena sudah di add to my asset terlebih dahulu tadi, kita akan membuat project Unity baru. Kita akan mencoba membuat project Unity baru. Caranya sama, Unity Hub. Setelah itu, jika kalian yang belum tahu bagaimana cara mendownload Unity, silahkan tonton video saya terlebih dahulu. Di sini pencet New. Kalian bisa pilih version nanti. Saya menggunakan 2019.4. Setelah itu pilih letak save-nya. Setelah itu kalian bisa pilih projectnya mau 2D atau 3D. Kita akan menggunakannya untuk 3D. Setelah itu jangan lupa untuk project namanya sesuai Sumo 4 atau Prototype 4 adalah layar kosong seperti ini. Di sini karena kita sudah meng-add my asset, silahkan pergi ke window. Setelah itu paket manager. Untuk versi yang 2018 atau 2017 kurang lebih sama ya kawan. Setelah itu pergi ke all package, terus ke my asset. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu. Kita cari create with code prototype 4. Setelah itu kalian import saja. Nah, seperti ini. Kalian pencet ini. Selanjutnya kalian import semua dan tunggu sampai importnya selesai. Dan kita akan memunculkan prototype 4 di scene ini. Kalian silahkan klik saja. Di sini ada tampilan awalnya. Di sini ada islandnya yang sudah disediakan default untuk projectnya. Dan di sini ada mist atau kabut dan sky dome untuk pewarnaan langitnya. Selanjutnya yang pertama akan kita lakukan, kita pergi ke hierarchy. Setelah itu right click. Setelah itu bikin 3D object. Setelah itu pilih sphere. Di sini transform, pilih ke reset, akan muncul di tengah. Silahkan scale object di X 1,5, di Y 1,5, dan di Z 1,5. Dan ubah namanya menjadi player ya kawan, agar kita lebih mudah dan tidak membingungkan. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita pergi ke course library. Setelah itu kita akan melihat tekstur di sana. Kita pilih masukkan tekstur. Saya memasukkan yang kotak putih. Drag and drop ke objek seperti ini, maka akan berubah. Teman-teman bisa pakai yang ini juga, bebas. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat si player ini bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri. Caranya silahkan di aset buat folder bernama script, create folder script. Saya sudah ada script. Silahkan create si subscript. Saya beri nama player.
Ini untuk playernya. Silahkan buat satu lagi untuk rotate kamera, karena kita akan merotate kameranya agar si player bisa bergerak sesuai dengan arah kamera. Create satu lagi rotate kamera. Setelah itu kita buka di Visual Studio ya kawan. Reload. Nah, hal yang pertama akan kita lakukan di script player ini adalah kita akan mendefinisikan float speed terlebih dahulu karena kita ingin bergerak 5.0 float, dan kita definisikan rigid body terlebih dahulu. Kita kembali ke player kita tambahkan rigid body. Setelah itu definisikan dengan private rigid body player RB seperti ini, dan di start seperti biasa player RB sama dengan get component rigid body. Nah, seperti ini. Silahkan kalian selanjutnya ke void update. Di sini kita akan bergerak maju dan mundur, maka kita akan membuat input namanya float forward input sama dengan input get axis vertical. Karena kita ingin bergerak maju dan mundur menggunakan panah, kita gunakan vertical. Di sini input.get axis jika Anda ingin menggerakkan suatu objek. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat untuk supaya bisa bergerak, maka menggunakan force, maka player rb.add force vector 3 dot forward, karena kita ingin maju dikalikan akan menggunakan vector 3 dot forward dikalikan forward input dikalikan speed kecepatan, dan kita tidak akan memakai time dot delta time jika kita save. Selanjutnya kita pergi ke Unity. Setelah itu kita masukkan scriptnya ke player. Pencet object player. Setelah itu di inspector drag and drop object player. Kita bisa mengubah speednya jika dirasa kurang cepat. Di sini jika kita play, maka kita bisa menggunakan W atau S. W untuk maju, S untuk mundur, dan panah atas untuk maju, panah bawah untuk mundur. Nah, seperti ini. Dan setelah itu yang akan kita lakukan adalah membuat focal point. Focal point di sini supaya bisa merotate kamera sesuai dengan rotate kamera script kita. Create empty. Setelah itu beri nama focal point. Kita akan mendrag objek kamera memasukkan di focal point. Baiklah, yang selanjutnya kita lakukan adalah memasukkan script di rotate kamera di focal point. Caranya drag and drop saja di focal point ya teman, jangan di main kameranya. Setelah itu kita akan buka rotate kamera di Visual Studio. Nah, di sini ada rotate kameranya. Yang pertama kita lakukan seperti biasa mendefinisikan kecepatan yang terlebih dahulu karena kita ingin bergerak. Seperti ini. Setelah itu yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat input. Caranya float forward input sama dengan input.get axis
horizontal kali ini karena kita sudah menggunakan vertikal. Setelah itu, yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah transform.rotate. Karena kita ingin berputar untuk memutar kamera, vector 3.up dikalikan forward input dikalikan speed dikalikan time.delta time. Nah, setelah itu jika kita save dan kita kembali ke Unity, maka kita bisa merotate si kamera bersamaan dengan si player yang bisa bergerak. Jika coba kita play, nah kita akan bisa membuat kameranya berputar. Nah, di sini kalian merasa terlalu lambat, silahkan pergi ke focal point dan adjust speednya di sana. Kita menggunakan 50 ukurannya. Setelah itu, jika kita berputar, kita ingin menggerakkan bola. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada global dan lokal. Di sini berguna untuk menunjukkan arah rotasinya. Jadi, jika kita ingin menggeser suatu objek, kita menggunakan global. Namun jika kita ingin menggunakan sesuai arah anak child object ini, kita menggunakan lokal. Langsung saja dipraktekkan agar supaya tidak bingung. Jadi kita pergi ke player script kita. Setelah itu kita definisikan game object, public, game object, focal point, agar mempermudah kita, dan seperti biasa focal point sama dengan game object dot find. Setelah itu seperti namanya, seperti ini focal point. Selanjutnya akan kita lakukan mengubah vector 3.forward menjadi focal point dot transform dot forward. Seperti ini. Selanjutnya kita save. Setelah itu kita kembali ke Unity kita lagi. Kali ini kita akan bisa mengubah arah bola sesuai dengan kameranya. Coba kita play. Jika kita berputar, kita akan sudah menjadi cepat dan bisa bergerak maju dan mundur. Ups, bolanya terlepas. Nah, sekian dulu untuk tutorialnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe supaya tambah bermanfaat. Dan jika kalian suka, bagikan kepada teman-teman kalian ya kawan. Terima kasih.